Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan jamaah semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, tentunya keimanan yang kuat. Maka untuk itu senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak Allah berikan kemampuan kita, tak akan bisa kita mampu untuk duduk di majelis yang mulia ini. Kalau Allah tak kuatkan kita, tak mungkin kita bisa bertahan di sini kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalat kepada Nabi yang mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu kisah Nabi, yakni Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini adalah hidup di zaman rajanya, nama rajanya Jalut. Kemudian Nabi Daud muda ini, Nabi Daud adalah termasuk Nabi yang paling muda ketika itu ikut berperang. Jadi Jalut ini adalah raja Bani Israel yang sombong. Sombongnya luar biasa. Sehingga kesombongan itu, dan Jalut ini orangnya besar. Sampai dalam sejarah disebutkan sampai ada 4 meter panjang badannya. Berarti kalau 4 meter masuk dia ke ruangan kita ini harus tunduk dia. Karena ruangan kita ini paling tinggi 2 meter. Pintu masuknya. Berarti harus tunduk dia. 2 meter lagi tunduk begini kan. Itu hebat. Pada suatu ketika dijelaskan dalam sejarah. Nabi Daud alaihissalam ikutlah bersama rombongan Tolut. Siapa namanya? Tolut. Raja Tolut ini adalah yang memimpin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika mereka pergilah untuk menantang kekejaman ataupun kebiadaban Raja Jalut. Mereka berjalan bersama. Dalam sejarah disebutkan banyaknya pemimpin ataupun pasukan Tolut itu kurang lebih sekitar 300 orang. Sebagian pendapat 3.000 orang, sebagian pendapat 300. Sementara pemimpin ataupun pasukan Jalut itu puluhan ribu. Ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 15.000 dengan 300 orang. Begitu bertemu, maka Jalut langsung menantang. Siapa yang berani berhadapan dengan saya hari ini? Kata dia. Maka ditanya oleh Tolut kepada pasukannya. Siapa yang berani menantang Jalut? Angkat tangan Nabi Daud. Saya, kata Nabi Daud. Nabi Daud ini usianya masih 17 tahun. Rupanya waktu mereka menyeberangi sungai, ada batu bicara sama Nabi Daud. Bawa aku, nanti kau butuh denganku. Kata batu ini. Maka dikantongi oleh Nabi Musa tiga biji batu itu dan Nabi Daud. Dikantongi oleh Nabi Daud. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Tampak kawan-kawannya ataupun pasukan yang lain tahu Nabi Daud telah membawa batu. Sesampainya di situ, Nabi Daud ini juga terkenal dengan ketapelnya ataupun ketika dia melempar itu biasanya sasaran tepat sasaran. Maka ketika itu Nabi Jalut pun
Nabi Daud pun mengambil batu itu, dilemparkannya ke jalur. Pecah kepalanya, langsung meninggal di tempat. Ya kan? Ketika sampai di sana, sudah melihat rajanya tumbang, pasukan yang tadi banyak lari langlang kemana-mana. Itulah kehebatan dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud itu terkenal dengan ibadahnya. Ada namanya terkenal dengan puasa Daud. Ada dengar puasa Daud itu hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa, besoknya lagi buka. Tiap hari begitu. Kemudian apa lagi? Suaranya merdu. Sehingga ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, ya kan? Apa yang melintas di sekelilingnya akan berhenti. Binatang-binatang berhenti, batu-batu bertasbih. Itu saking hebatnya suara. Bahkan burung yang terbang pun ketika mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam, itu langsung berhenti mereka melihat ataupun mendengarkan suara itu dari mana dan bagaimana itu baik betul suaranya, indah, merdu, sehingga suara itu menjadikan burung-burung ikut membaca, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.